Selamat pagi, siang, malam, mahasiswa sekalian semua. Kembali lagi pada mata kuliah Teknik Pemasaran Digital untuk pertemuan ke-13 pada topik evaluasi sosial media marketing dan penerapannya. Sub CPMK pada mata kuliah ini adalah menjelaskan tentang strategi dan optimasi pemasaran digital dan mahasiswa mampu memahami strategi dan respon media sosial yang tepat pula. Mengapa sosial media? Perencanaan media sosial, memantau media sosial, ROI media sosial, dan masa depan media sosial. Apa media sosial? Media sosial ada istilah web 2.0 yang saluran komunikasinya dua arah, di mana situs dan layanan media sosial berinteraksi dengan satu sama lain dengan beberapa cara yang memungkinkan keterlibatan. Contohnya, pengguna membuat komentar, memberi suara, berinteraksi dengan orang lain, menerima rekomendasi, bergabung dengan grup dan diskusi. Mengapa sosial media? Karena media sosial itu lebih baik dibanding email dengan jumlah waktu yang dihabiskan lebih banyak di media sosial. Jika Facebook adalah negara, maka ukurannya adalah 3 terbanyak karena penggunanya mencapai 500 miliar pengguna secara global. Sosial media lebih baik dibanding search engine karena traffic pada Facebook lebih banyak dibanding Google. Sebagai wahana untuk sharing news nomor 1, dan YouTube adalah nomor 2 terbanyak pada search engine. 20% conversation terjadi pada Twitter dan brand diumumkan. Perencanaan sosial media, mendengarkan apa yang disampaikan oleh konsumen. Studi tentang percakapan, perilaku, dan sinyal yang terjadi secara alami yang mungkin atau tidak mungkin dipandu membawakan suara kehidupan orang dalam merek. Merek dapat menggunakan dengan mendengarkan, menemukan pelanggan baru, mengembangkan produk baru, memantau kompetisi, berikan suara kepada konsumen, memahami penggeseran dan perspektif konsumen. Contohnya Hennessy bisa menemukan segmen konsumen baru melalui sosial media. Contohnya Hennessy menemukan pelanggan baru. Tantangannya, Hennessy menemukan konsumen baru dengan mendengarkan perilaku yang menghubungkan konsumen menggunakan merek Hennessy di halaman Black Planet dan menaikkan kembali ke situs. Konsepnya, Hennessy mengembangkan rencana penelitian lengkap untuk mempelajari lebih lanjut tentang konsumen dan nilai-nilainya serta hubungan dengan merek. Hasilnya atau wawasan, Hennessy mengembangkan kembali situs webnya untuk memasukkan pelanggan baru ke dalam pesan merek. Juga termasuk resep dan wallpaper yang untuk diunduh dan diintegrasi secara mesin. Nah, cara untuk bisa memonitoring sosial media ini adalah serangkaian tools yang bisa digunakan untuk membantu Anda memantau sosial media. Ada yang gratis dan ada yang berbayar. Yang gratis antara lain Google Alert, TweetDeck, Social Mention, dan CodeTweet. Kalau yang berbayar ada Ripple6, Radiant6, Conversion Evolution, NetBase, CommuneSpace, dan lain sebagainya. Memantau sosial media adalah masa depan. Memantau live stream lengkap mengetahui siapa orang yang sebenarnya menggunakan alat, yakni menggunakan CRM. Nah, untuk memantau sosial media, salah satunya itu bisa menggunakan JIS, yaitu semua di dalam satu aplikasi. Bisa melihat 60.000 berita dari sumber masing-masing terhubung dan digambarkan dalam sebuah dashboard. Bisa mendefinisikan tujuan ataupun pertimbangkan sumber daya. Social media planning kembali lagi adalah siapa yang melakukan media sosial, di mana media sosial dilakukan, apakah sosial media dilakukan, apakah diintegrasi secara organisasi, apa pembelanjaannya, dan berapa anggaran. Kemudian tulislah rencana aksi atau action. Tentukan tujuan
target audience, tentukan cerita dan suara dari merek, buatlah hubungan merek untuk menautkan kembali, menentukan halaman belakang konsumen, blog, kembangkan, tweet, dan aktif kembali. Rencana media sosial mencakup pedoman dan kebijakan media sosial untuk perusahaan secara keseluruhan. Menjelaskan bagaimana karya menggunakan media sosial juga digunakan sebagai panduan menghadapi publik. Pastinya harus mengevaluasi dan mengukur. Tidak ada cawang suci, yang ada hanya kerangka kerja. Setiap kasus pengguna bisnis yang berbeda. Skor sosial media ROI, sentimen bersih untuk merek atau sentimen bersih untuk industri. Komponen dari rumus di atas adalah net sentiment brand sama dengan percakapan positif plus netral dikurangi percakapan negatif dibagi total percakapan untuk merek. Nah, ini adalah rumus untuk mengukur dari sosial media. Apa saja lagi yang bisa diukur? Bisa berupa share, engagement, reach, impact, trend. Jadi kita bisa mapping, analisa dari masing-masing sosial media yang berbeda pula untuk bisa kita ketahui berapa return on investment yang sudah kita keluarkan, yang sudah kita investasikan pada strategi sosial media marketing. Demikian untuk materi pembelajaran pertemuan ke-13 mengenai evaluasi sosial media marketing implementation. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya remind kembali untuk jangan lupa mengerjakan tugas atau assignment yang sudah diberikan. Terima kasih.